Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan 2 mata kuliah penelitian teknologi informasi. Untuk pertemuan 2 kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Ini materi yang akan kita bahas kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi, dalam melakukan penelitian, untuk mind mapping-nya itu kita melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan data, lalu kita proses datanya, kita analisis datanya, seperti itu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang pengertian pengumpulan data, analisis data, seperti itu ya, definisinya. Dan juga jenis-jenisnya, ada jenis data yang akan kita gunakan apa saja, lalu ada teknik pengumpulan datanya. Begitu juga dengan analisis, ada dua ya, ada analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pengertian pengumpulan data ini, jadi dari kata-kata pengumpulan data, berarti kita mengumpulkan data ya, dilakukan untuk memperoleh informasi. Jadi kita kumpulin data-data yang berkaitan dengan penelitian kita dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Lalu yang kedua, peneliti ini memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan disebut hipotesis. Jadi saat mengumpulkan data ada dugaan sementara, hipotesis sementara ya, yang kalian kumpulkan sebelum kalian menganalisis lebih jauh. Kemudian membuktikan hipotesis secara empiris. Peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih dalam. Dan pengumpulan data ini dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Jadi kalian sudah menentukan sampelnya, yang akan diteliti siapa aja nih, lalu kita kumpulin informasi data-data terkait dengan penelitian kita. Jadi kita akan bahas tentang jenis data. Data di sini menurut cara memperolehnya itu ada data primer dan juga data sekunder ya. Untuk data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Nah, ini seperti langsung riset gitu ya, data-data riset kita, data-data wawancara kita, itu data primer. Ada juga cara sekunder, data sekunder. Data sekunder itu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek ya, misalnya dari buku, jurnal, gitu ya, atau penelitian yang sebelumnya. Untuk jenis data menurut sifatnya itu ada kualitatif dan kuantitatif ya. Yang sudah kita bahas kemarin, kualitatif itu berupa ide-ide atau berupa narasi gitu ya. Jadi dia biasanya tidak berbentuk angka. Kalau yang kuantitatif itu data-data yang dikonversi menjadi angka ya. Kalau misalnya penelitian itu yang menggunakan kuantitatif itu yang menggunakan rumus-rumus gitu ya dalam mengolah data tersebut. Nah, di sini pengumpulan data menurut modul yang kita bahas ini adalah prosedur yang sistematik ya, yang berurutan, yang sistematis, yang teratur seperti itu ya.
sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi langkah-langkah ya, prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh data gitu. Nah, itu yang disebut pengumpulan data secara umum. Metodenya ada 4 ya untuk mengumpulkan data. Ada pengamatan langsung, observasi, lalu ada yang kedua wawancara, lalu yang ketiga menggunakan daftar pertanyaan, ya. Yang keempat studi pustaka. Daftar pertanyaan di sini maksudnya adalah misalnya kuesioner atau angket seperti itu ya. Jadi untuk mengumpulkan data kalian bisa langsung ke tempat yang kalian teliti ya, observasi langsung, riset. Lalu yang kedua wawancara, tanya jawab dengan yang terkait dengan penelitian kalian. Lalu bisa dengan kuesioner ya, bisa juga dengan studi pustaka. Nah, ini gambaran secara ringkasnya untuk pengumpulan data ya. Ada wawancara, observasi, dan tadi ya daftar pertanyaan atau angket dan studi literatur atau dokumentasi. Nah, tadi wawancara sudah dijelaskan, yaitu dilakukan melalui tatap muka ya, dengan narasumber gitu. Lalu yang kedua, observasi ya dilakukan dengan mempelajari perilaku, proses kerja, atau gejala alam secara langsung ya. Kamu langsung terlibat di situ. Yang ketiga, angket ya. Dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ya. Ada responden dan wajib dijawab. Seperti tadi ya, ini untuk kumpulan yang dokumentasi itu ya dari dokumen-dokumen ya. Buku literatur lainnya. Nah, ini kita bahas lagi tentang observasi. Pengamatan langsung terhadap kegiatan yang diteliti ya. Jadi pengamatan yang termasuk dalam teknik pengumpulan data ini, yang pertama pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis. Jadi kalian sudah ada perencanaan ya untuk meneliti sesuatu. Lalu pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Jadi observasi kamu ini sudah ada tujuannya, misalnya tujuannya apa nih? Kalian mengamati perilaku mahasiswa, ya. Berarti ya kalian sudah ada tujuannya, mahasiswa apa yang direncanakan untuk meneliti mahasiswa tersebut, misalnya apa namanya tentang penggunaan internet ya. Pengaruh penggunaan internet terhadap kegiatan belajar mahasiswa seperti itu. Lalu yang ketiga, pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan proporsi umum. Nah, yang keempat harus dapat diperiksa ya atas validitas kebenaran ya dan reliabilitasnya. Yang kedua di sini tadi kita bahas wawancara, yaitu memperoleh keterangan ya untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau tatap muka dari narasumber ya ataupun responden gitu ya, dengan menggunakan alat bantu interview guide ya, panduan wawancara. Jadi kalian sebelum wawancara ini susun dulu pertanyaan-pertanyaannya, apa yang kalian tanyakan ke narasumber tersebut gitu ya. Jangan sampai saat mau wawancara baru berpikir saya mau nanya ini, saya mau nanya itu. Jangan, jadi susun dulu ya daftar pertanyaan langsung kita berikan ke narasumber. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang otomatis ingin ditanyakan, boleh gitu ya ditambahkan. Nah, daftar pertanyaan di sini untuk mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan ada kuesioner, ada schedule atau jadwal ya. Kalau kuesioner, daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Jadi kalian bisa tinggal tuh kuesionernya. Nanti kalian sebar di mahasiswa teknik 7AB. Nah, disebar tuh di
kelas, kalian bisa tinggal gitu. Nanti tinggal dikumpulkan kuesioner tersebut. Nah, kalau yang schedule, daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dan diisi oleh si pewawancara atau si peneliti sendiri gitu. Jadi dia membuat pertanyaan ya data, tapi yang mengisi tidak responden langsung, gitu ya, si peneliti itu sendiri. Nah, ini perbedaannya antara kuesioner dan jadwal ya. Kalau kuesioner itu mengacu pada teknik pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis bersama dengan jawaban alternatif. Jadi udah dikasih tahu tuh misalnya kuesionernya pertanyaannya A gitu ya. Nah jawabannya ada 4, misalnya baik, sedang, atau jelek gitu ya. Jadi sudah ditentukan gitu ya jawaban-jawaban alternatifnya. Untuk jadwal adalah perangkat pertanyaan, lalu pernyataan, dan ruang jawaban yang diformulkan. Yang disediakan bagi pencacah yang mengajukan pertanyaan kepada responden dan langsung dicatat gitu ya, catat jawabannya oleh si pencacah atau si peneliti tersebut. Gitu ya. Nah, karena di sini kuesioner kita bisa tinggal bisa karena langsung diisi oleh responden langsung ya, maka tingkat responnya rendah gitu. Jadi kadang kuesioner yang kita dapatkan nih, yang kita yang hasil kembali kuesioner tersebut itu nggak dijawab pertanyaannya atau nggak lengkap pertanyaannya seperti itu ya. Tapi kalau yang jadwal itu responnya tinggi karena dia bisa mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Jadi kalau belum dijawab, ya dia tanya dulu, tanya lagi seperti itu ya. Nah untuk pengumpulan datanya ini lebih murah ya kalau yang kuesioner karena ya berlembar misalnya bermodalkan kertas saja gitu ya disematkan gitu. Tapi kalau yang jadwal itu dia lebih besar karena biasanya ada pelatihan ya untuk persiapan jadwal tersebut. Nah untuk kuesioner tadi ya sudah dijelaskan tidak diketahui nih siapa yang menjawab pertanyaan gitu karena kan kita tinggalkan ya misalnya kuesionernya gitu dia bisa saja memberikan nama inisial gitu. Misalnya saya menjawab kuesioner dari kalian, saya tulis namanya T gitu ya, inisial dengan T ini. Tapi kalau jadwal identitas responden itu diketahui dengan jelas. Keberhasilan kuesioner ini terletak pada kualitas kuesioner, maksudnya jadi semakin kamu pintar membuat daftar pertanyaan kuesioner, membuat pertanyaan yang mendalam untuk menggali informasi dari responden tersebut, itu lebih keberhasilannya nanti lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya pertanyaannya standar ya, kurang menggali informasi dari si responden ya, kualitas kuesionernya kurang gitu ya. Jadi kurang mendapatkan data yang diinginkan, data informasi yang diinginkan. Nah kalau yang jadwal ini terletak pada kejujuran dan kompetensi pencacah atau peneliti itu ya. Jadi contoh yang paling umum untuk jadwal di sini adalah ya kayak sensus populasi gitu ya. Kalau kuesioner kalian kan sudah sering menjumpai ya. Untuk studi pustaka di sini mencari literatur yang bersifat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas gitu ya. Boleh dari jurnal, buku gitu ya. Nah, ini sebagai sumber data sekunder ya. Misalnya data dari internet boleh, dokumen pemerintah boleh, jurnal boleh. Nah, setelah kita kumpulin data, kita kan melakukan analisis data ya. Analisis data ini merupakan bagian yang amat penting nih dalam sebuah penelitian, dalam sebuah metode ilmiah. Karena dengan analisis, suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
data yang telah dikumpulkan tadi tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa gitu. Jadi kalian harus setelah dikumpulkan dianalisa data yang kalian kumpulkan tadi ya, dan diklasifikasikan gitu untuk memudahkan dalam pengolahan dan analisis datanya. Untuk tahapan pengolahan data kita ada beberapa. Yang pertama editing, proses mengedit. Nah, kalian harus perhatikan nih dalam mengedit data yang telah kalian kumpulkan, apakah datanya sudah lengkap belum dan sempurna, diisi semua kan nih, misalnya gitu ya, kuesioner yang kalian sebarkan. Lalu sudah cukup jelas dan konsisten kah? Betul. Atau apakah ada jawaban yang tidak sesuai dari si responden gitu ya. Nah, kalian dicek tuh data-data itu ya. Jika masih ada yang belum lengkap ya bisa kita lengkapi gitu. Lalu mengcoding data ya, mengkode data. Nah, ini pemberian kode kepada jawaban yang sangat penting jika pengolahan data dilakukan dengan komputer. Gitu. Nah, pemberian kode ini dapat dilakukan dengan melihat jenis pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan. Misalnya kalian membuat sebuah kode terhadap responden di sini yang mengisi pendidikan, misalnya ya. Pendidikannya ada SD, SMP, SMA. Nah, untuk SD misalnya kalian beri kode 1, SLTP kodenya 2 gitu ya. Dan SLTA kodenya 3 gitu. Jadi kalian menentukan sendiri kode-kodenya gitu ya. Nah, ini pengkodean sebaiknya pada alat pengumpulan data atau kuesioner. Nanti kalian membuat klasifikasi dari pertanyaan kalian gitu ya, yang membutuhkan sebuah kode. Di sini data numerik nggak perlu dibuatkan kode ya, yang sifatnya seperti ini aja kita buat kode ya. Setelah membuat coding, kita membuat tabulasi. Nah, tabulasi itu apa? Tabulasi ya table-table ya. Memasukkan data ke dalam table dan mengatur angka-angka sehingga mudah dalam menghitungnya. Gitu. Jadi kalian terjemahkan data-data tersebut dalam sebuah table. Setelah tabulasi, kalian analisis datanya. Analisis data ini proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk yang terakhir, penafsiran atau interpretasi adalah penjelasan yang terperinci mengenai arti yang sebenarnya dari materi yang dipahami. Jadi kalian memberi penjelasan ya dari apa yang sudah kalian kumpulkan datanya, lalu kalian olah datanya dengan kode pengkodean dan tabulasi data ya, lalu kalian analisis dan kalian terakhir kalian jelaskan kesimpulannya ya. Ini untuk kesimpulannya ya, angka analisisnya ada editing, coding, tabulasi dan pembahasan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan editing itu kegiatan mengedit ya. Tujuannya ya untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian ya, dari data yang kita dapat gitu ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, untuk coding di sini memberi kode pada data bertujuan merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Jadi kayak tadi tuh pendidikan SD, SMP, SLTA misalnya, kan kalau diberikan kode ya nanti akan bisa dihitung gitu nilainya. Nah, untuk tabulasi data ini tadi kita memasukkan data ke table ya, yang dihitung dengan statistik bisa
DSS ya, kalian ada software seperti itu, DSS, statistik. Untuk pembahasan mengabstraksikan hasil uji hipotesis kalian ya. Jadi kalian membahas hasil penelitian kalian, simpulan hipotesis akhir ya dari penelitian kalian itu apa. Untuk analisa deskriptif adalah transformasi data mentah menjadi suatu bentuk yang memudahkannya untuk dipahami serta diinterpretasikan. Jadi analisa deskriptif itu, namanya deskriptif itu kan gambaran ya, berarti ya data mentah itu kalian ubah ya untuk dapat dipahami gitu ya, dan juga disajikan ya, diinterpretasikan gitu, termasuk pengaturan, pengurutan, dan manipulasi data untuk menghasilkan informasi deskriptif seperti itu. Terdapat beberapa alternatif cara analisis deskriptif tergantung pada tipe pengukuran variabelnya. Nah, ini definisi penelitian kualitatif. Menurut Cook dan Taylor mendefinisikan kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tadi ya, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi untuk penelitian kualitatif ini lebih ke ini ya, berupa kata-kata seperti itu, berupa deskriptif penggambaran ya. Sedangkan menurut Crick and Miller ya, di sini mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Ya, agak panjang sih memang, tapi kalian ambil kata kuncinya aja ya. Misalnya menurut Crick and Miller itu ilmu pengetahuan sosial ya, tradisi itu yang diamati ya, yang diamati di dalam lingkungan mereka sendiri gitu ya, baik bahasanya ataupun peristilahannya seperti itu. Ini karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, melakukan penelitian pada latar alamiah gitu ya. Lalu yang kedua, manusia sebagai alat pengumpul data utama. Ini kualitatif itu lebih cenderung observasi dan wawancara ya. Dia lebih mendalami, lebih terjun langsung untuk menganalisa, untuk mengamati objek yang diteliti. Menggunakan metode kualitatif ya. Lalu menggunakan analisis data secara induktif ya. Lalu penyusunan teori dimulai dari pengumpulan data yang saling berhubungan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Jadi lebih ke data yang dikumpulkan itu berupa tadi ya, teori-teori, lisan, pandangan-pandangan atau menurut dari responden seperti ini, menurut responden seperti itu. A seperti ini, responden B seperti itu. Jadi dia lebih pengumpulan datanya itu lebih ke lisan gitu ya, lebih ke narasi gitu. Nah yang ketujuh lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi dia lebih panjang penelitiannya kalau yang kualitatif ini. Batasan penelitian ditentukan oleh tujuan penelitian. Lalu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Kemudian desain penelitian bersifat sementara yang terus-menerus disesuaikan kenyataan di lapangan. Untuk hasil penelitiannya dirundingkan dan disepakati bersama seperti itu. Analisis data kualitatif ini
Yang pertama, kita atur dan siapkan data untuk analisis ya. Jadi kita siapkan dulu datanya yang dianalisis, lalu kita baca keseluruhan data. Nah, kalian bisa dapatkan tuh gambaran masalah secara keseluruhan. Jadi hipotesis awal ya. Setelah mendapatkan gambaran masalah itu, mulai dianalisis ya, dan proses kodifikasi. Lalu susun ya objek penelitian itu baik dalam bentuk kategori atau tema. Dan yang terakhir, interpretasikan dan beri makna dari. Nah, ini penelitian-penelitian kualitatif, ada penelitian tindakan, action research, ada studi kasus, etnografi, atau grounded theory. Untuk masalah penelitian dalam studi atau riset itu lebih menggunakan kalimat tanya ya. Jadi bukan kalimat pernyataan. Ya, contohnya seperti ini. Bagaimana siswa memanfaatkan internet sebagai sarana pengembangan ilmu? Jadi dia untuk masalah penelitian ini kalian harus berupa pertanyaan ya. Jadi kan di situ di penelitian nanti pasti ada rumusan masalah. Nah, masalahnya itu kalian harus berupa pertanyaan gitu ya. Nanti kesimpulannya ya jawaban dari pertanyaan itu, jawaban dari masalah itu gitu ya. Jadi di akhir kata ada kesimpulan. Nah, ini pada umumnya penelitian yang menggunakan hipotesis adalah yang kuantitatif ya. Sedangkan yang kualitatif ini tidak menggunakan hipotesis sementara gitu. Namun diharapkan dapat menemukan hipotesis yang berikutnya bisa diuji dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, contoh penelitiannya nih misalnya tingkat keaktifan mahasiswa di luar kelas dan indeks prestasi mahasiswa. Jadi ada pengaruh nggak sih antara keaktifan mahasiswa di luar kelas dengan IPK-nya? Maka hipotesisnya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampusnya memiliki IPK yang tinggi ketimbang mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Nah, ini hipotesis sementara. Kalian nanti kumpulin datanya. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif berorganisasi itu siapa aja, lalu nanti kalian kumpulkan juga data-data untuk nilai IPK-nya seperti itu ya. Dan di analisa data-data tersebut hingga menjadi suatu kesimpulan ya untuk hipotesis tadi. Lalu kita belajar paradigma di sini. Paradigma adalah suatu dasar sementara yang dapat diterima daripada suatu disiplin. Pada umumnya diterima sebagai skema bagi pemilihan dan perencanaan. Asumsi dasarnya sekaligus juga penjelasannya. Nah, ini perbedaan paradigma alamiah dengan ilmiah. Ilmiah itu kuantitatif ya, alamiah itu kualitatif. Teknik yang digunakan ya pastinya kuantitatif ya. Kalau yang alamiah kualitatif. Lalu kriteria kualitas di sini yang kualitatif itu lebih relevan sih. Kalau yang ilmiah itu atau kuantitatif itu lebih ke itu ya. Oke. Nah, kalau yang sumber teori kuantitatif itu berdasarkan teori-teori, kalau yang alamiah itu berdasarkan pengamatan kamu sendiri langsung gitu ya. Jadi sumber teorinya itu ya pengamatan kamu sendiri ya. Nah, persoalan kausalitas kalau kuantitatif ini biasanya itu dapatkah X menyebabkan Y seperti itu. Tapi kalau
kualitatif, apakah lebih ke nanti akan ke narasi hasilnya gitu ya, apakah X menyebabkan. Lalu tipe pengetahuan yang digunakan ini proposisional, kalau yang kualitatif proposisional yang diketahui bersama. Sini untuk perbedaan untuk penilaian dan maksud ya. Untuk maksudnya sini yang kuantitatif verifikasi ya. Yang kualitatif itu ekspansionis. Nah, untuk latar kuantitatif itu laboratorium, maksudnya adalah tempat menggali datanya ya. Kalau kalian misalnya kuantitatif di sekolah ya, di sekolah seperti itu, di kampus-kampus. Untuk kualitatif itu lebih ke alam. Nah, ini kuantitatif perlakuannya stabil, kualitatif bervariasi ya, karena kan yang diteliti itu manusia ya, jadi bisa berubah-ubah gitu. Hari ini mungkin jawabannya A, besok B. Nah, besok apakah A gitu ya, jadi konsistennya yang mana? Seperti itu. Satuan kajian unsur konseptualnya variabel kontrol untuk yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu pola-pola turut campur atau sembarangan. Instrumennya kuantitatif, kata, pensil, dan lain-lain gitu ya, lebih ke alat-alat. Kalau kualitatif ya orang-orang yang kita teliti itu. Untuk kumpulan data dan analisisnya itu sebelum penelitian sudah ditentukan ya. Tapi kalau yang kualitatif itu selama dan sesudah pengumpulan data. Jadi walaupun saat mengumpulkan data dia tetap bisa berubah ya untuk analisisnya dan penetapan analisis. Seperti yang tadi dijelaskan, karena kuantitatif itu menggunakan rumus berarti pasti ya. Kalau kualitatif itu kan karena orang yang diteliti berarti muncul atau berubah-ubah. Nah, ini untuk contoh-contoh review jurnal. Jadi di pertemuan 2 ini kita bahas materi tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif ya, pengumpulan data, proses dan menganalisis datanya hingga menginterpretasikan data. Untuk tugas kalian itu kalian harus mencari jurnal, contoh jurnal kualitatif ya, jenis kualitatif, dan contoh jurnal kuantitatif. Lalu kalian buat review jurnalnya. Review jurnalnya itu misalnya untuk yang jurnal kualitatif dulu ya. Di sini akan saya share contoh jurnal kualitatif. Nah, ini contoh jurnal kualitatif saya download dari ini ya, Indonesian Journal of Educational Science. Nah, ini oleh Firman ya, dengan judul
pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Ini jurnal-jurnalnya. Dia menggunakan, kita lihat metode penelitiannya, penelitian kualitatif ya. Untuk tujuannya ya memperoleh gambaran pembelajaran online. Gitu. Karena selama pandemi kan online ya. Nah, untuk reviewnya kalian buat seperti ini. Nah, ini contohnya tadi judul pembelajaran online di tengah pandemi COVID. Jurnalnya jurnal apa tadi? Jurnal of Indonesian Journal of Educational Science, IJES. Di sini kalian bisa ketikkan di sini. Jurnalnya harusnya IJES. Nah, nanti jangan disingkat ya. Nanti volumenya volume keberapa, halamannya halaman berapa gitu ya, kalian juga cantumkan sesuai dengan jurnal tadi ya. Tahunnya tahun berapa, penulisnya siapa, reviewernya ini nama kamu gitu ya. Nama kalian, lalu tanggal kalian review jurnal, dan ini hasil dari review kalian, tujuan penelitian yang kalian baca di jurnal itu apa, cantumkan di sini. Subjek penelitiannya apa, misalnya subjeknya tadi ya mahasiswa prodi gitu, prodi biologi untuk subjek yang ditelitinya. Lalu metodenya kamu jelasin juga berdasarkan narasi yang ada di jurnal tadi ya. Ini menggunakan bahasa kalian gitu ya. Hasilnya juga. Hasilnya juga kalian buat di sini ya. Lalu ada kekuatan dari jurnal itu sendiri, kalian berikan persepsi kalian, ya. Kelemahannya apa ya, misalnya tidak dibahas tentang bagaimana keuntungan membuat mahasiswa teratur secara psikologis, gitu ya. Lalu ada perbedaan dengan rencana penelitian. Ini contoh dari tugas yang kualitatif ya. Untuk yang kuantitatif juga sama. Kalian cari jurnalnya. Misalnya yang kuantitatif di sini pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan mahasiswa dari Infotech ya, Infotech jurnal. Ini jurnalnya kalian kirim juga, lampirkan. Dia menggunakan penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif. Kalian baca sampai akhir. Lalu kalian buat resumnya juga, reviewnya. Reviewnya contohnya seperti ini dari jurnalnya. Nah, ini pengaruh manfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan mahasiswa. Profesional ya. Penulisnya Devi, lalu reviewnya Raffi Jovita. NIM kalian ya. Tanggal reviewnya. Dan ini review kalian gimana, tujuan penelitian itu apa sih yang kalian baca, lalu subjeknya siapa, metode penelitiannya apa menurut kalian, hasil penelitiannya bagaimana ya. Lalu ada nggak kekuatan dan kelemahan dari jurnal itu gitu ya, apakah kelemahannya kalian sebutkan di sini, yang kurang dibahas apa nih misalnya gitu ya.
Lalu ada perbedaan dengan rencana penelitian juga. Gitu ya. Ini nanti saya berikan contohnya di My Own Site. Bisa kalian lihat contohnya dan kalian buat reviewnya seperti ini ya. Oke. Sampai di situ materinya untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan di Zoom ya, di Zoom. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.